Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Rizky Aditya Surya Pratama atau biasa disingkat SP, SSIMT. Lalu pada pertemuan ke-9 kali ini, tidak ada pertemuan 8 ya, karena pertemuan 8 adalah UTS. Untuk praktikum sintesis KO, kimia organik, yang disingkat PSKO ini, saya akan menjelaskan dulu mengenai teori esterifikasi, yaitu untuk praktikum sintesis etil asetat. Oke? Jadi untuk minggu ini saya akan menjelaskan teorinya dulu. Saya lanjut. Ya, seperti biasa, sebelum kita mulai penjelasannya, mari kita nonton dulu video singkat mengenai ester ini, di mana sumbernya dari GCSE Chemistry YouTube channel. Video singkat selama 2 menit kalau tidak salah. Oke? Ya, baiklah. Mari kita nonton dulu saja. In this video, we're going to take a quick look at esters. The key feature of esters is that they have this COO group, which we call their functional group, somewhere in the middle of the molecule. One distinctive property of esters is that they tend to have pleasant smells, which are often described as sweet or fruity. They're also volatile, which means they evaporate easily. And so for both of these reasons, esters are commonly found in things like perfumes, as well as in food flavorings. In order to make an ester, we have to use a carboxylic acid and an alcohol. So to make this ester, which is ethyl ethanoate, we need to use ethanoic acid and ethanol. We also need an acid catalyst to speed up the reaction, and we normally use concentrated sulfuric acid. When they combine, the carboxylic acid loses its OH group, and the alcohol loses the hydrogen from its OH group. And together, these three atoms form a water molecule, which we can call the byproduct of the reaction. One last thing is that as well as calling the COO group an ester group, we can also call it an ester link, because it links together the carboxylic acid and the alcohol. Anyway, that's everything for this video, so hope you found it useful, and cheers for watching. Oke, itu kira-kira sekilas mengenai ester ya. Jadi berikutnya saya akan menjelaskan ya tentang ester lagi. Jadi dari awal lagi, untuk review, bahwa ester itu adalah turunan asam karboksilat yang gugus OH-nya dari karboksilnya itu diganti dengan gugus OR dari alkohol yang bereaksi pada reaksi sintesisnya. Ester itu mengandung gugus karbonil dan satu ikatan eter dengan karbon karbonil. Yang paling lazim adalah etil asetat atau CH3, CO2, CH2, CH3, yaitu merupakan suatu pelarut yang biasa atau lazim digunakan dalam banyak pelarut cat dan cat kuku maupun perekat gitu. Nah, etil asetat dan juga ester-ester lainnya yang jumlah C-nya itu ada 10 karbon atau kurang, itu merupakan cairan yang mudah menguap atau volatile, atau merupakan cairan yang mudah menguap dengan bau yang enak, wangi ya, mirip bau buah-buahan, jadi fruity smell, jadi biasanya juga digunakan sebagai parfum. Nah, ester ini ada reaksi namanya reaksi esterifikasi, yaitu merupakan reaksi pembentukan ester dengan cara kita mereaksikan alkohol dengan asam karboksilat dengan bantuan katalis berupa asam atau basa gitu. Tapi yang biasa digunakan adalah katalis asam, yaitu asam sulfat pekat H2SO4 gitu. Sedangkan katalis basa yang bisa digunakan adalah NaOH, walaupun jarang juga sih, biasanya asam yang digunakan. Nah, proses ini merupakan reaksi kesetimbangan. Jadi bisa ke kanan atau ke kiri, tapi setimbang intinya. Sehingga supaya bisa menghasilkan produk, maka salah satu reaktannya itu harus dilebihkan jumlahnya supaya reaksinya itu bergeser ke arah yang kita inginkan gitu. Oke? Itu untuk esterifikasi. Next adalah, nah, faktor-faktor yang menentukan esterifikasi ini ada 3, yaitu yang pertama, struktur molekul dari alkoholnya. Jadi tergantung alkoholnya alkohol apa yang bereaksi. Semakin rumit alkoholnya, otomatis reaksinya pun akan semakin lama juga gitu, akan semakin sulit berlangsung. Lalu suhu proses, karena ini termasuk
reaksi yang membutuhkan panas, jadi suhunya harus agak tinggi juga untuk supaya efektif atau reaksinya ini berjalan dengan lancar. Dan terakhir adalah konsentrasi katalis maupun reaktannya. Karena ini adalah reaksi kesetimbangan. Jadi memang harus dibuat agak banyak supaya dia bergeser ke arah hasil gitu kira-kira. Tiga faktor inilah yang menentukan reaksi esterifikasi dapat berjalan dengan lancar. Oke, next. Nah, ini intinya dari materi yang akan saya ajarkan adalah mekanismenya dari esterifikasi itu. Jadi yang pertama adalah gugus karbonil dari asam asetat, CO ini, dia akan diprotonasi oleh katalis asam dengan kata lain di sini adalah H2SO4, H plusnya, di mana dia akan melakukan proses protonasi sehingga menghasilkan COH plus ini. Jadi kenapa harus ada protonasi? Itu karena dapat menaikkan muatan positif pada atom karbon karbonil ini. Nah, berikutnya, karena adanya protonasi ini, maka oksigen pada karbonil itu akan cenderung memberikan elektron pada H plus ini, sehingga muatan positif dari karbon karbonil akan meningkat dan menyebabkan keadaan yang baik untuk penyerangan nukleofilik dari alkohol ini atau gugus OH-nya terutama dari etanol ini. Jadi si OH akan menyerang gugus karboksil ini, karbonil ini, sehingga dia akan membentuk seperti ini. Lalu H-nya karena ini O-nya plus juga akan diserang dari H ini dan lepas H plusnya sehingga menghasilkan ya seperti ini. Dari sini OH di sini dia akan bereaksi dengan H plus lagi dari katalis asam sehingga dia akan menghasilkan H2O plus yang karena positif tidak stabil, H di sini akan menyerang ke sini dan sini akan melepas H2O sehingga hasilnya adalah asam ester COOR ditambah H plus, jadi H yang dari katalis tadi lepas juga, dan H2O sebagai byproduct-nya. Itu kira-kira mekanisme esterifikasi yang akan kita lakukan di praktikum ini. Next adalah, nah ini, jadi ya utamanya di praktikum ini adalah sintesis senyawa etil asetat. Di mana etil asetat itu pada skala industri itu merupakan senyawa yang diproduksi dari reaksi esterifikasi antara asam asetat CH3COH dan etanol C2H5OH dengan bantuan katalis asam sulfat atau H2SO4. Nah, reaksi ini adalah reaksi pembentukan ester dengan cara kita mereflux dulu sebuah asam karboksilat bersama sebuah alkohol, bersama senyawa alkohol ya bukan sebuah ini. Jadi senyawa asam karboksilat dengan senyawa alkohol dengan katalis asamnya ini. Asam yang digunakan adalah asam sulfat, H2SO4. Nah, penggunaan katalisator asam sulfat ini dapat menghasilkan konversi yang cukup tinggi, yaitu sampai 98%. Di mana untuk yang dari hasil penelitian, konversi tertingginya itu diperoleh pada suhu 55 derajat, rasio alkohol dan asam lemaknya itu 6,13, dan konsentrasi katalisator itu 2,2% massa, yaitu kita dapat konversi sebesar 96%. Ini dari penelitian Nuryoto tahun 2008. Nah, untuk mekanismenya sendiri, seperti ini kira-kira. Jadi mekanisme reaksi pembuatan etil asetat, jadi yang pertama, ada adisi nukleofilik dari alkoholnya gitu. Gugus OH pada etanol C2H5OH itu akan eh, terjadi reaksi adisi nukleofilik penambahan secara nukleofilik lalu terjadi ikatan CO yang baru gitu atau ikatan ester yang baru COO gitu. Lalu reaksi ini dilanjutkan dengan deprotonasi atau penghilangan gugus H+ pada ikatan ester yang baru tadi. Tujuan dari deprotonasi ini adalah supaya bisa membentuk ikatan CO yang lebih stabil. Nah, karena katalisnya adalah katalis asam atau H+, maka akan terbentuk lagi H+ di sini. Sehingga dari sini setelah terjadi deprotonasi akan terjadi lagi protonasi. Kenapa setelah itu butuh protonasi? Karena kita melihat bahwa OH ini adalah gugus yang pergi yang kurang bagus gitu. Sehingga itu karena OH-nya memiliki keelektronegatifan sehingga kemampuan untuk terikat pada C yang parsial atau C plus ini sangatlah besar. Jadi untuk itulah dibutuhkan protonasi ini sehingga terbentuk H2O plus yang pada akhirnya H2O plus ini bisa pergi gitu dari senyawa yang terbentuk ini atau gugus H2O plus ini karena merupakan gugus pergi yang baik. Lalu tahap akhir ya lepasnya air. Jadi dari H2O plus ini dia akan melepaskan H2O.
Tapi karena reaksi ini merupakan reaksi keseimbangan, maka air yang dilepaskan itu akan menyerang kembali gugus karbonil gitu, yang terprotonasi, sehingga akan menghasilkan ester. Jadi OH ini dia akan lepas H+ di sini, sehingga akan menghasilkan CH3, CO, O, C2, H5. Ester yang dihasilkan ini adalah etil asetat sebagai produk akhirnya. Itu kira-kira mekanisme pembentukan etil asetat dalam praktikum ini. Oke, cukup kebayang ya mengenai reaksinya ini. Simple, ternyata cuma adisi elektrofilik. Lalu dari situ ada deprotonasi. Setelah deprotonasi, protonasi. Baru dari situ H2O-nya pergi, baru dari situ akan terbentuk produknya, yaitu etil asetat. Oke, kira-kira seperti itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak sudah menonton sampai sini. Jangan lupa klik like, komen, dan juga subscribe channel saya ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.